Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 Etika Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah kelas 6A akan mempresentasikan materi yang ke-9, yaitu berjudul Model Bisnis Modern dan Etika Islam dalam Persaingan Bisnis. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Sela Oktaviana NIM 017, Wahyu Putri Intansari NIM 032, Reni Amalia Fitri NIM 040, dan Muhammad Iqbalul NIM 051. Saya, Sela Oktaviana Nuraisyah, NIM 017 akan memaparkan materi yang pertama, yaitu A. E-Business dan Mal-Bisnis. E-Business merupakan aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi. Dan salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah dunia bisnis internal, melingkupi sistem, pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha, di mana dalam prosesnya melibatkan fenomena mengelola proses internal seperti sumber daya manusia, sistem keuangan, dan administrasi, serta proses-proses eksternal seperti penjualan dan pemasaran, penyediaan barang dan jasa, dan hubungan pelanggan. Selanjutnya, 4 pilar utama e-business, yaitu 1. Pelaku e-business, meliputi pembeli, penjual, perantara, manajemen, dan staf sistem informasi. 2. Kebijakan publik, meliputi pajak, perundang-undangan, nama, domain, dan seterusnya. 3. Standar teknis, baik untuk dokumen, keamanan, protokol jaringan, maupun pembayaran. 4. Organisasi, yaitu mitra bisnis, pesaing, asosiasi, dan instansi pemerintah. Slide selanjutnya yaitu model-model e-business, yaitu virtual store farm, marketplace concentrator, information broker, transaction broker, electronic clearing houses, reservoir auction, digital product delivery, content provider, online service provider. Ada 4 faktor desakan yang saling berkonvergensi satu dengan lainnya, yang secara signifikan akan menentukan percepatan implementasi konsep e-business, yaitu masing-masing. 1. Customer expectation, yaitu paradigma baru menekankan pentingnya pelanggan ditempatkan sebagai titik awal atau acuan dari penyusunan konsep bisnis sebuah perusahaan. 2. Kompetitif imperatif, yaitu pelanggan akan dengan mudahnya membandingkan kualitas produk dan pelayanan antar perusahaan dari hari ke hari. 3. Deregulation. Secara makro, deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun negara-negara lain telah turut mewarnai bentuk dunia usaha di masa mendatang. 4. Teknologi. Dalam kemajuan teknologi informasi yang didominasi oleh percepatan perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi. Baiklah, saya akan melanjutkan memaparkan materi yang selanjutnya mengenai mal-business, yaitu merupakan sebuah kegiatan di mana semua perbuatan bisnis yang tidak baik, jelek, sia-sia, membawa akibat kerugian maupun melanggar hukum, yaitu perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan oleh businessman atau pegawai bisnis untuk menciptakan sebuah keuntungan bisnisnya maupun merugikan bisnis pihak lain. Perilaku yang ada dalam praktek bisnis mal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya saja gharar, tidak menipu atau al-ghaban dan tadlis, riba, ikhtiar, dan mengurangi timbangan atau takaran. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu persaingan usaha dalam bisnis. Persaingan ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu competition atau persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi. Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan.
Persaingan usaha memberikan motivasi kepada para pengusaha untuk menghasilkan barang dengan mutu yang sebaik mungkin, dengan biaya sekecil mungkin, dengan tujuan agar perusahaan mendapatkan laba dan tetap mendapatkan eksistensinya. Seorang muslim bila menjual barang harus dengan senang hati, gembira, ikhlas, dan memberikan kesan baik kepada pembeli. Begitu pula, bila seorang muslim membeli suatu barang, maka harus menunjukkan sikap sopan kepada penjualnya. Persaingan dalam usaha menurut syariat Islam bahwasanya bersaing haruslah secara adil, sehat, dan jujur serta dapat menjalin silaturahmi agar dapat mempererat ikatan persaudaraan. Islam sebagai sebuah aturan hidup yang khas telah memberikan aturan-aturan yang rinci untuk menghindarkan munculnya permasalahan akibat praktik persaingan yang tidak sehat. Saya Reni Amalia Fitri NIM 040 akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai 3 unsur yang harus dicermati dalam persaingan bisnis. Yang pertama yaitu pihak-pihak yang bersaing, yang kedua segi cara bersaing, dan yang ketiga yaitu objek, barang, atau jasa yang dipersaingkan meliputi produk, harga, tempat, pelayanan, dan layanan purna jual. Materi selanjutnya yaitu C. Ajaran Islam tentang persaingan bisnis yang sehat. Etika dalam bisnis dapat diartikan sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komitmen padanya dalam berinteraksi, berperilaku, dan berrelasi guna mencapai daratan atau tujuan bisnisnya dengan selamat. Dan dalam alam bisnis akan terjadi persaingan yang sangat ketat, kadang-kadang menyebabkan perilaku bisnis tersebut menghalalkan segala cara untuk memenangkannya. Sehingga yang sering terjadi persaingan yang tidak sehat dalam bisnis. Persaingan yang tidak sehat ini dapat merugikan orang banyak, selain juga dalam jangka panjang dapat merugikan perilaku bisnis itu sendiri. 1. Persaingan usaha dalam ajaran Islam. Dalam semua hubungan, kepercayaan adalah unsur dasar. Kejujuran adalah suatu kualitas yang paling sulit dari karakter untuk dicapai di dalam bisnis. Oleh karena itu, kita menemukannya bahwa bisnis yang berhasil dalam masa yang panjang akan cenderung untuk membangun semua hubungan atau mutu, kejujuran, dan berinteraksi dengan orang-orang yang jujur dalam melaksanakan strategi bisnis tersebut, sebagaimana firman Allah, yaitu, "Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkehendaklah kepada kamu bersama orang-orang yang benar." Quran Surat Al-Taubah ayat 119. Kedua, melakukan persaingan yang sehat, baik itu dalam bentuk tidak diperbolehkan menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, tidak diperbolehkan membeli barang pedagang yang dari kampung yang belum tahu berapa harga pasarnya, tidak diperbolehkan pura-pura menawar barang dengan harga tinggi untuk mengelabui pembeli yang lainnya. Hal ini telah ditegaskan dalam firman Allah, "Janganlah kamu memakan sebagian harta sebagian kamu dengan cara yang batil." Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Selanjutnya, yang ketiga yaitu berperilaku baik dan simpatik. Al-Quran juga mengajarkan untuk senantiasa berwajah manis, berperilaku baik dan simpatik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan berendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang berfirman." Quran Surat Al-Hijr ayat 88. Sifat inilah yang harus diterapkan dalam berbisnis, sekalipun itu kepada orang miskin. Kaum muslimin dituntut untuk berperilaku manis dan dermawan. Jika tidak mampu, paling tidak memperlakukannya dengan kata-kata yang baik dan sopan dalam pergaulan. Yang keempat yaitu keterbukaan. Pada zaman sekarang ini, manusia yang satu dengan manusia yang lain sulit sekali saling percaya, apalagi dalam masalah yang berkaitan dengan keuangan. Maka setiap usaha yang ingin menjalin kerjasama dituntut untuk terbuka. Terbuka dalam hal ini yang bisa berarti bahwa memiliki laporan keuangan yang jelas atas usaha yang dimiliki, di mana laporan keuangan tersebut bisa diaudit oleh pihak-pihak terkait.
Dan sifat terbuka inilah yang merupakan salah satu kunci sukses keberhasilan Rasulullah SAW dalam berbisnis menjual barang-barang dagangan Khadijah. Yang terakhir yaitu keadilan. Salah satu bentuk sederhana dalam berbisnis yang berkaitan dengan keadilan adalah tidak menambah atau mengurangi berat timbangan dalam jual beli. Hal ini telah ditegaskan dalam firman Allah yang artinya, dan sempurnakanlah takaran ketika kamu menakar atau timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik bagi akibatnya. Quran Surat Al-Isra ayat 35. Bisnis secara adil wajib hukumnya. Bahkan ini juga termasuk di antara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dalam segala aspek ekonomi Islam. Begitu pula sebaliknya. Allah meralang berbuat kezaliman dan mengandung penipuan, serta jual beli yang dilakukan dengan pemaksaan. Mereka harus selalu certified sehingga bisnis itu bukan hanya tumbuh dan berkembang melainkan berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah presentasi dari kelompok 9. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Wabillahil taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.